wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Debbie. Siang Bu Mariza. Jadi hari ini ceritanya kita akan melakukan Ibu Debbie akan melakukan praktik coaching ya, Ya. bersama Ibu Dewi Andesti. Ibu Dewi Andesti. Oke. Jadi sebelum melakukan praktik coaching ada beberapa hal. Terlebih dahulu saya mohon izin Ibu bahwa saya hari ini bertindak sebagai observer. Saya sebagai pengamat dalam kegiatan praktik coaching kita pada siang hari ini. Jadi sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih Bu. Tentu ketika kita nanti melakukan praktik coaching ada rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian percakapan coaching nanti seperti apa Ibu? Kalau boleh tahu. Rubrik penilaian nanti yang saya lakukan yaitu mengikuti alur tirta ya. Tirta itu artinya pertama tujuan, jadi nanti tujuannya harus jelas, tujuan pembicaraan itu arah kemana. Yang kedua mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach saya. Berikutnya itu nanti rencana aksinya apa dalam mengatasi masalah itu, apa rencana aksi yang akan coach saya lakukan. Berikutnya itu adalah tanggung jawab, siapa saja tanggung jawab atau gimana komitmen terhadap masalah yang dihadapi. Oke, jadi mengikuti alur tirta ya. Benar. Jadi ada tujuan umum, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Iya. Oke Bu. Yang berikutnya yang mau saya tanyakan adalah terkait dengan kompetensi inti coaching Bu. Jadi dalam praktik ini kompetensi coaching yang mana yang mau Ibu kembangkan? Iya, dalam coaching ini saya akan mengembangkan coaching saya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke. Dari pertanyaan berbobot ini nanti mampu menggali informasi dari coach saya nanti. Oke, jadi lebih ke mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Pertanyaan berikutnya Bu, mohon izin. Jadi dari bagian praktik coaching ini kompetensi mana yang ingin Ibu lebih kembangkan untuk diobservasi Bu? Ya dari ini nanti dari pertanyaan-pertanyaan saya lontarkan kepada coach saya nanti itu akan akan menimbulkan ide-ide atau solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu mampu memancing ide-ide yang ada di coach saya sehingga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi Ibu berusaha untuk bagaimana caranya dia bisa mengeluarkan solusi ya Bu ya, menggelontorkan solusi dari pertanyaan seperti itu ya Bu ya untuk indikator ketercapaiannya. Oke, sudah waktunya coaching kayaknya kita menunggu Ibu. Benar, ini ya. Alhamdulillah. Ini yang saya Waalaikumsalam. coachingkan. Ini coach saya. Oke. Iya lumayan Bu Dewi. Oke ya, jadi rencananya mau coaching hari ini ya Bu ya. Oke, Ibu Debbie nanti akan bertindak sebagai coach dan Ibu akan bertindak sebagai coach. Mohon izin bahwa hari ini saya nanti akan bertindak sebagai pengamat atau observer untuk kegiatan coaching kita. Mohon izin ya Ibu-ibu ya. Silakan Bu Mariza. Ya silakan, monggo dimulai. Iya, mulai Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Debbie. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, walaupun banyak ini tapi sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu ya, walaupun dengan banyak Beban tugas yang sedang menumpuk. Pertama terima kasih Bu ya atas kedatangan Ibu ke sini sesuai dengan perjanjian kita kemarin. Hari ini kita akan bertemu di Danau Picung untuk membahas hal-hal yang kita rasakan perlu dalam pembelajaran Bu ya. Baik, sekarang saya ingin tanyakan menurut Ibu apa yang akan kita bahas yang ini Bu? Yang saya mau ceritakan bahas sama Ibu itu mengenai ini Bu. Masalah siswa murid-murid di kelas itu yang masih kurang aktif. Pokoknya pembelajaran itu kurang seru lah kayaknya kayak gitu. Kira-kira tentang pembelajaran di kelas menarik atau tidaknya gitu. Iya, betul. Baik, nah karena waktu kita ini sedikit Bu ya, pembicaraan kita sedikit. Nah dalam pembicaraan ini nanti, obrolan kita ini nanti kira-kira apa sih tujuan yang akan kita capai Bu? Tujuan yang saya inginkan itu bisa mencari solusi dari masalah yang saya hadapi ini.
bagaimana agar siswa itu jadi aktif dan tertarik dalam pembelajaran itu, jadi asik kayak Menarik ya gitu, Bu, menarik. menyenangkan, pembelajarannya jadi Oh, menyenangkan jadi gitu. yang ingin Ibu bicarakan yaitu tentang pembelajaran yang menarik di dalam kelas sehingga Iya bisa betul. menarik minat anak murid terhadap pelajaran yang sedang Ibu lakukan. Iya Ya Bu ya, betul. seperti itu Bu ya. Mm-mm. Baik, kalau dari pengamatan Ibu selama ini pembelajaran Ibu di kelas itu seperti apa? Kalau selama ini ya pembelajaran itu mungkin kenapa anak-anak jadi kurang aktif karena memang kayaknya masih monoton maksudnya medianya belum bervariasi kayak gitu. Jadi ya wajar lah mereka ini karena kurang suka kayak gitu ya, nggak asik kayak gitu. Artinya pembelajaran Ibu selama ini Ibu rasa itu memang ada yang kurang gitu, Iya sehingga betul. kurang juga menarik minat Betul, murid betul. tersebut terhadap pembelajaran yang Ibu ajarkan. Nah baik, sekarang kalau seperti itu, kalau dari pemahaman Ibu, dari hasil yang Ibu lakukan, proses yang Ibu lakukan di dalam kelas, kira-kira pembelajaran yang Ibu lakukan sekarang itu ada di persen manakah? Misalnya Bu, levelnya seperti ini, misalnya dari 10 sampai 100 itu level pembelajaran Ibu yang menarik itu ada di angka berapa Bu kira-kira? Mungkin sekitar 60-65 lah, paling mentok di 70 lah. Lah mentoknya di 70 Bu ya, Maksudnya ada sih yang aktif tapi belum 100% siswa itu aktif gitu loh. Jadi dari pembelajaran yang Ibu sajikan itu sekitar 60-70 yang mulai nampak ada yang menarik sehingga menarik minat Iya, tadi Bu ya, tapi belum pembelajaran yang menariknya tadi. seluruhnya. Oh jadi selama ini kira-kira dari harapan Ibu, dari pembelajaran yang Ibu lakukan, nah menurut Ibu atau harapan Ibu itu anak-anak Ibu sekarang itu tertarik dengan pembelajaran Ibu itu di angka berapa yang Ibu harapkan? Misalnya minat anak Ibu itu udah ada di angka 80, 90 atau gimana Bu? Ya kalau harapannya idealnya ya 90, minimal 80 lah. Kalau ya kayak udah. gitu kan saya rasa udah aktif. Ya anak udah aktif ya, bukan lagi 80% kelas tuh udah oke, udah jadi asik kayak pembelajaran gitu. itu udah berpusat dengan murid semua kalau 90 ke atas Bu ya. Berarti 80 ke sekitar itu. atas. Nah, kira-kira hal apa yang bisa Ibu lakukan dalam mencapai angka yang Ibu harapkan tadi Bu? Dalam 90% tadi, apa yang bisa Ibu lakukan kira-kira Bu? Ya yang jelas merubah cara pembelajaran ya, pengemasan media mungkin. Terus lebih memikirkan kebutuhan murid kayaknya. Karena kan kenapa ada sebagian ini yang tidak tertarik, tadi kan sekitar 60-70 itu kan udah ini, itu mungkin memang memang dia enggak bakatnya di situ, maksudnya dia nggak suka, misalnya mungkin dia kinestetik, nggak suka dengar yang audio gitu kan, sedangkan mungkin kita lebih ke audio saja gitu kan, jadi otomatis ya jadi diacukan kayak itu kurang lebih. Jadi kayaknya mungkin memvariasikan lah pembelajaran rencana media-media. yang ingin Ibu lakukan itu memvariasikan pembelajaran Ibu di kelas. Iya. Jadi mungkin dari medianya, apalagi Bu kira-kira? Dari media mungkin juga menambahkan memasukkan pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa itu tadi. Memang kalau dia kinestetik maka kita akan coba mungkin dengan praktek gitu kan. Kalau dia auditori berarti ya dengan video dengan rekaman atau bagaimana gitu. Iya betul. Jadi anak itu kalau udah ketemu bakatnya, udah ketemu saluran yang dia temukan tentang bakatnya tadi, itu mungkin mudah terekspos Bu ya. Rasanya lebih ya pasti lebih seru kayak gitu, dia lebih asik, jadi lebih suka, lebih tertarik. Jadi kelas tuh lebih hidup, lebih aktif, jadi pembelajaran itu berpusat pada mereka Bu ya. Jadi benar, saya sangat benar. Jadi kata Ibu tadi bahwa rencana yang Ibu lakukan pertama mengubah pembelajaran Ibu dengan menggunakan media, dan cara pembelajaran itu yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu Bu ya? Iya, rencananya seperti itu. Baik, dalam hal tersebut menurut Ibu
hal yang ibu lakukan yang ibu perlukan dalam aksi tersebut apa Bu? Misalnya seperti ini, tanggung jawab itu apakah ibu saja atau gimana Bu? Maksudnya sebelumnya ini Bu, Kak dulu ya. Lanjut aja. Nah, kalau Jadi seperti ini, dari skala tadi kata ibu 90%, menurut ibu cuman dong ngomongnya ngomong aja aksinya kalau tuh dikit. rencana aksinya kan tadi sudah kan pembelajaran diferensiasi kan. Tanggung jawab siapa aja yang melibatkan, ngomong aja melibatkan. Siapa aja yang akan terlibat, terus komitmen ibu seperti apa? Ya ini tuh ya maksudnya tadi Iya, coba lah. tidak mentah karena ingat dari apa idenya tadi komitmennya. Jadi ibu berkomitmen tadi ya dari apa tadi jadi dari hal tersebut, dari mulai ya di sini ya, dari yang ibu harapkan tadi anak murid ibu, pembelajaran ibu ada pada level 90% itu sudah aktif di kelas Bu ya. Nah jadi strategi apa yang akan ibu lakukan ke depannya biar itu lebih kuat? Ya seperti tadi sih, rencananya akan mencoba merancang pembelajaran melalui RPP berdiferensiasi, mungkin juga malah kalau bisa itu memasukkan kompetensi sosial emosional kan, jadi kebutuhan siswa itu bisa terpenuhi sesuai dengan kodratnya kayak gitu. Jadi, ini apa teknik di kelas itu nanti seperti apa Bu? Misalnya seperti ini penerapannya, apakah ada hal-hal yang baru ibu lakukan? Ya yang baru rasanya itu tadi mungkin menggunakan apa ya, teknik stop untuk biar mereka lebih ini kan lebih konsentrasi, terus memberikan kepercayaan agar mereka mampu memutuskan mengambil keputusan yang bertanggung jawab seperti itu kan. Itu rasanya rencana saya yang baru yang akan saya lakukan ke depannya. Nantinya ibu akan menghidupkan kelas itu dari psikologisnya, dari Iya, fisiknya betul. itu semuanya bekerja Bu ya. Jadi anak itu aktif. Kalau kita lihat benar Bu, nggak ada waktu anak lagi bermain-main karena mereka bisa fokus. Saat dia mulai lengah ibu fokuskan lagi. Bagus Bu ya. Nah sekarang menurut ibu dari level 90 itu adakah orang-orang yang ibu perlu membantu ibu atau gimana? Jelas kalau namanya membangun sistem agar kelas itu menjadi baik ya pembelajarannya, jelas kita butuh kitanya sendiri dan juga warga kelas. Untuk kalau yang kita rencana mau ke KSE, ke kompetensi sosial emosional, itu keseluruhan warga sekolah, tidak bisa sendiri gitu. Jadi harus sama-sama kolaborasi agar bisa mewujudkan hal yang diinginkan tadi. Jadi meningkatkan keterampilan berkolaborasi tadi ya, seperti pengguna media ya harus berkolaborasi dengan guru-guru yang berkaitan misalnya yang IT, pasti kita membutuhkan guru yang berkaitan dengan IT. Misal IT sekolah Bu ya, jadi ada kolaborasinya ya, pastinya dengan kepala sekolah juga izin Bu ya penggunaan sarana prasarana kita ya. Jadi kalau seandainya begitu Bu ya, jadi bertanggung jawab hampir seluruh kelas yang pasti gitu ya, saat masuk semua kelas ada siswa juga bertanggung jawab ikut serta. Jadi berarti kalau dari hal itu saya rasa itu kalau ibu terapkan itu sangat bagus. Yang ini sekarang dari hal tersebut apa komitmen ibu terhadap rencana ibu tadi dan kira-kira kapan ibu mulai yakin melaksanakan hal tersebut? Kalau komitmen yang jelas berusaha ini ya melaksanakannya sesuai dengan rencana-rencana tadi dan kalau kapan pelaksananya yang jelas maunya sih secepatnya. Tapi kan butuh rencana tahapan-tahapan dulu. Ya sesegera mungkin akan saya terapkan gitu Bu. Biar ketahuan Bu ya hasilnya gimana nanti betul. Ya. Jadi dengan secepatnya itu artinya rasanya semester depan Bu ya, karena sekarang kita udah mau libur nih. Iya. Jadi semester depan saya rasa itu. Dek, Bunda dikit lagi, jangan masuk nak. Ke atas dulu, dikit lagi. Please. Ngapu adek tuh? Tidak, HP-nya masih dipakai, enggak bisa. Sebentar lagi nak. Situ aja. Dikit lagi ya Allah. Kesimpulan Ada, yuk. Jadi di mana tadi tuh? Semana ya? Komitmen ya? Komitmen sudah. Udah aja mana tadi tuh? Secepat mungkin. Iya. Udah, ayo lagi.
Oh, jadi Ibu, alhamdulillah berarti di semester depan saya dengar kabar baiknya Bu ya, bahwa oh Ibu Dewi sudah berhasil loh. Jadi pembelajaran sekarang sudah menarik. Ada misalnya saya dengar dari anak murid, saya berharap seperti itu Bu ya. Jadi ke depannya ada pembelajaran Ibu Dewi sekarang, wah gini. Jadi lebih dekat dengan mereka, lebih berpusat pada murid Bu ya. Insya Jadi Allah. alhamdulillah Bu ya. Jadi pembicara kita hari ini saya rasa gimana Bu? Udah apa perasaan Ibu? Ya, yang jelas saya sudah merasa senang, lega, bahagia karena udah tahu kemungkinan apa-apa yang akan saya lakukan lagi rencana ke depan untuk Oh, memperbaiki itu tadi. iya, alhamdulillah. Oh ya Bu ya, terima kasih karena syukur kita udah ketemu titik terangnya Bu ya. Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu. Nah berhubung waktu Bu, sekarang Iya. sepertinya mau azan, saya bisa Iya, saya minta mengucapkan izin terima dulu? kasih banyak Iya, Bu sama-sama ya. Bu ya. Makasih Bu ya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, ya. wabarakatuh. Satu lagi, pra lagi. Selesai ngalang dengan hambatan yang ayo tadi. Gimana Bu Dewi? Alhamdulillah mantap rasanya. Gimana Bu perasaannya Bu setelah tadi Bu? Ya, kayaknya bahagia karena sudah mampu mengajak Koci untuk mencari solusi yang dia dapatkan dari masalah yang dia temukan. Oh, jadi dari hal coaching tadi, jadi capaian indikator tadi sudah tercapai Bu ya? Alhamdulillah sesuai dengan keinginan di depan tadi ya, kompetensi yang ingin dicapai Iya. itu kalau menurut saya alhamdulillah sudah maksimal tercapai, di mana saya ingin mencoba untuk mengembangkan pertanyaan yang berbobot dan pertanyaan terbuka sehingga mampu menggali ide-ide dari Koci untuk menyelesaikan dan mendapatkan solusi dari masalahnya. Yang jelasnya semua itu bisa terlaksana dari keinginan saya untuk hadir penuh dan juga mendengarkan aktif apa yang Koci keluhkan dan bicarakan gitu. Iya, berarti tadi yang ini ada permasalahan dari Koci yang Koci hadapi itu udah temu titik terangnya artinya Bu ya dari pembicaraan tadi. Jadi kalau saya dengar tadi pengamatan saya bahwa masalah Kocinya tadi itu masalah motivasi intrinsik terhadap kebersihan ya Bu ya. Jadi itu udah dapat solusinya dari pembicaraan tadi Ibu dengan ini. Jadi dari percakapan itu coaching Ibu lakukan itu sudah tercapai indikatornya sehingga mendapat solusi dari si Koci sendiri dalam menghadapi permasalahannya Bu ya. Nah, jadi sekarang ini Bu kalau tadi itu sudah berhasil, nah berikutnya kompetensi apa lagi sih yang Ibu ingin kembangkan untuk tindak lanjutnya dalam program coaching ini Bu terhadap Koci kita? Gimana Bu? Ya, kalau untuk pengembangan tindak lanjut ke depan, karena yang namanya itu suatu kegiatan itu akan jadi lebih baik jika ada pembiasaan. Jadi saya itu ingin sekali mengembangkan agar semua kompetensi dari coaching itu 3 kompetensi itu. Jadi saya ingin ke depannya 3 kompetensi dari coaching itu mampu dikembangkan dengan cara mungkin pembiasaan latihan kayak latihan coaching. Ya kompetensi 3 itu ya saya mau asah, mau kembangkan seperti mendengarkan aktif, hadir penuh, terus pertanyaan yang berbobot sehingga mampu, dan pertanyaan terbuka sehingga mampu menggali ide-ide dari Koci, jadi lebih luas lah maksudnya itu, jadi lebih nyaman ya, karena saya rasa memang tidak bisa dipungkiri pembiasaan itu ala bisa itu karena biasa itu, jadi perlu kebiasaan dan sering berlatih coaching. Jadi dari 3 kompetensi itu memang 3-tiganya perlu dikembangkan Bu ya, artinya bukan spesifiknya satu, berarti kalau melakukan coaching 3-tiganya harus diterapkan ya, benar sekali agar lebih luas lah, lebih terasa
pas gitu. Iya, rasanya gimana gitu nah Bu ya, gregetnya dapat gitu. Iya, iya, Oh jadi alhamdulillah Bu ya, coaching Ibu tadi coaching dengan coach Ibu tadi sudah berjalan dengan baik, yaitu saya lihat, saya amati bahwa yang Ibu lakukan dalam coaching tadi itu sudah mengikuti alur tirta, tujuan secara umum udah jelas, mengidentifikasinya udah jelas, rencana aksi cara Ibu menggali, rencana aksi apa-apa yang bisa coach Ibu lakukan terhadap permasalahan dia hadapi itu sudah terlihat. Berikutnya itu budaya tanggung jawab, yaitu seperti yang Ibu katakan tadi bahwa semua itu kebersihan itu udah tanggung jawab semua, tidak bisa berjalan sendiri karena hal itu tidak bisa dilakukan oleh Ibu sendiri, semuanya yang tanggung jawab itu warga sekolah ya Bu ya. Jadi sudah bagus sekali Bu coachingnya tadi karena udah mengarah tirta sekali, alur tirta udah tahapan tirtanya udah kena, dan kesimpulan akhirnya penemuan permasalahan titik terangnya Ibu dengan coaching udah bisa Ibu gali menemukan solusinya Bu ya. Alhamdulillah Bu, sudah lega kita. Ya udah Bu ya, saya rasa udah siang Bu. Saya rasa sudah siang. Kita Terima cukupkan kasih dulu Bu ya. waktunya, Bu, Ya, ya. sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam.